Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan, kasih setiamu yang telah kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ibadah kita pagi hari ini bersama-sama kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang selalu menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebagai sabda awal kita akan baca bersama dari kitab Kejadian 2 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kita sambut sabda awal ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kembali pagi hari ini, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama diingatkan dengan dua hukum kasih
yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mendengarkan sabda Tuhan ini, kita akan mengoreksi diri kita masing-masing. Karena ternyata di dalam kehidupan kita belum bisa melakukan kedua hukum kasih ini untuk kita lakukan dan jalankan di dalam hidup kita. Untuk itu bersama-sama mari kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami, dan Tuhan yang selalu ada buat kami. Pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan GKJ TU Semarang II, kami sudah mendengarkan, diingatkan kembali Tuhan pada sabda-Mu yang tertuang di dalam hukum kasih. Kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kami, dengan segenap keberadaan hidup kami Tuhan. Kami belum bisa mengasihi Engkau. Bahkan seringkali kami menyakiti hati Tuhan dengan tingkah laku, tutur kata, hati kami yang seringkali jauh dari Engkau. Kami juga belum bisa mengasihi sesama kami, terutama di masa pandemi ini Tuhan. Begitu banyak saudara kami yang menderita, berduka cita, dan kami belum bisa sepenuhnya ambil bagian untuk ikut melawat mereka, untuk ikut memelihara mereka. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami, karena seringkali dengan ucapan kami, dengan tingkah laku kami masih sering juga menyakiti hati mereka. Kami sering menjadi batu sandungan buat mereka Tuhan. Untuk itu pagi hari ini bersama-sama kami mohon pengampunan-Mu. Karena kami percaya bahwa kuasa darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di kayu salib menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Untuk itu ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengampuni dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi kita yang berani mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Allah memberikan berita anugerah-Nya yang tertulis dari kitab Kolose 1 ayat 14, demikian bunyinya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa-dosa kita. Oleh Anak-Nya itu kita dibebaskan, berarti dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin. Berbahagia Bapak Ibu karena kita sudah diampuni dosa-dosa kita, dan mari kita sambut berita anugerah ini dengan pujian syukur sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi
Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita bisa melakukan semua firman Tuhan yang dikehendaki dalam kehidupan kita, inilah petunjuk hidup baru itu dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu taat, erat bersatu, dan sehati sepikir. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sekarang bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan bangkit berdiri untuk memperbarui pengakuan iman rasuli kita, dan bersama-sama kita ucapkan. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 457, baitnya yang pertama. Mari kita akui bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 457, bait yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Pagi hari ini begitu banyak pokok doa yang kita naikkan, dan saya mengajak Ibu Bapak untuk bersama-sama berdoa untuk jemaat kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk perkembangan jemaat kita, untuk masyarakat di sekitar kita. Di musim pandemi yang semakin mengkhawatirkan secara manusia, tapi kita mau bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur tak henti-hentinya kepadamu oleh karena kebaikan dan kemurahan yang selalu Tuhan berikan
di dalam kehidupan kami. Meskipun pada minggu pagi hari ini kami harus beribadah secara online, kami harus diam di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Kami sehati sepikir di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau pun hadir di masing-masing keluarga kami, GKJTU Jemaat Semarang II, dimanapun kami berada, dimanapun kami bertempat tinggal Tuhan, Engkau tetap ada buat kami. Pagi hari ini secara khusus kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di mana pada tanggal 3 Juli kami mulai ditetapkan untuk PPKM Tuhan, di mana kegiatan masyarakat kami sedikit terbatasi. Tapi kami mengucap syukur Tuhan untuk PPKM ini, karena disitulah kami akan berdiam diri, banyak merenungkan hidup kami di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kalau kami diizinkan Tuhan, bangsa dan negara kami mengalami pandemi COVID-19 ini dengan varian-varian yang baru yang kami tidak tahu secara pasti. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Untuk itu kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa dan Bali, yang begitu mengalami kegetiran, kepahitan, oleh karena kami banyak ditinggalkan oleh sanak saudara kami, banyak saudara-saudara kami yang terpapar oleh COVID, dan kami cukup prihatin dengan apa yang diderita oleh saudara-saudara kami ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan. Kami mohon vaksinasi dari darah Tuhan Yesus sendiri yang akan membuat kami menjadi kuat, membuat kami menjadi sehat, dan bangsa kami dipulihkan dari keterpurukan apapun, baik keterpurukan di dalam sosial, ekonomi, dan segala macam Tuhan, juga pendidikan yang saat ini kami juga tidak bisa melakukan pembelajaran secara luring, tapi kami harus terus belajar secara daring Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada saatnya Tuhan akan memusnahkan semua virus yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ini. Kami menyerahkan pemerintah bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai di pemerintahan RT RW. Engkau yang sudah memberikan tanggung jawab kepada mereka Tuhan, Engkau juga yang akan menolong supaya para pemimpin bangsa kami bisa membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pandemi COVID ini kami tetap bisa menyaksikan kasih dan kemurahan-Mu untuk bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, para penggali kubur di rumah sakit, puskesmas, bahkan di semua lapangan kesehatan Tuhan. Begitu banyak saudara-saudara kami yang sudah terpapar oleh karena keletihan mereka, kelelahan mereka menangani pasien-pasien COVID ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Untuk itu kami berseru, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus mereka mendapatkan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang dari Tuhan. Kekuatan ekstra ada di dalam hidup mereka Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pasien-pasien yang masih terpapar saat ini, di mana klaster-klaster rumah tangga yang merajai di pandemi COVID saat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga hadir di rumah tangga di mana keluarga-keluarga banyak yang terpapar oleh COVID. Biarlah mereka disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus sendiri. Kami mendoakan untuk beberapa jemaat Tuhan. Kami mendoakan untuk keluarga Bapak Paryono Tuhan, Bapak Joko Giriwaluyo, untuk Bapak Gigih yang membutuhkan pemulihan, untuk keluarga Bapak Joko Haryanto, untuk Ibu Widya Stuti, untuk Dela Tuhan, dan
untuk Ibu Ninu dan juga Pak Prapto yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah mereka, memulihkan mereka, memberikan kesehatan Tuhan, supaya mereka juga mengalami kesehatan yang dari Tuhan sendiri. Kami percaya darah Tuhan Yesus sangat berkuasa menyucikan, menguduskan, menyembuhkan untuk saudara-saudara kami yang terpapar oleh COVID ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pergumulan Jemaat-Mu Semarang 2, untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan teman hidup, yang harus menyelesaikan pendidikan mereka, baik di tingkat SD sampai di perguruan tinggi, yang membutuhkan sekolah-sekolah baru di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan juga akan menolong dan memberkati mereka, memberikan yang terbaik buat mereka Tuhan, baik itu pekerjaan, teman hidup, tempat pendidikan, semua yang terbaik dari Tuhan kiranya menjadi milik jemaat-Mu. Kami menyerahkan juga untuk pelayanan kami, baik itu pelayanan ibadah minggu, untuk PA, untuk persekutuan doa Tuhan yang masih membutuhkan pelayanan secara online. Tuhan juga akan memberkati, Kau sendiri yang akan terus memberkati Mas Ian di dalam kepercayaan Tuhan untuk ikut mengcasting semua pelayanan minggu secara online. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang dari Tuhan ada di dalam hidupnya. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Pendeta kami, untuk para teman-teman majelis, untuk pengurus seksi pemuda, wanita, guru sekolah minggu, semua diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami dengan berbagai macam karunia yang kami miliki diberkati oleh Tuhan. Juga untuk tenaga admin, koster, semua diberkati Tuhan, semua dipulihkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan sendiri, supaya pelayanan kami tetap berlangsung dan masing-masing kami menyadari bahwa kami membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tuhan, pagi ini kami juga menyerahkan untuk pergumulan dari gereja-gereja yang ada di wilayah Bululor, Semarang, di Klasis Semarang Tuhan, untuk di MPH Sinode, GKJTU secara keseluruhan Tuhan juga akan berkati. Untuk PGI juga Tuhan akan berkati. Tuhan tolong supaya di tengah-tengah pandemi COVID ini gereja-gereja Tuhan boleh menjadi sumber berkat, saluran berkat Tuhan untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada seluruh pelayan jemaat-Mu, baik di gereja-gereja wilayah Bululor, untuk di MPH Klasis, untuk MPH Sinode, untuk PGIW, PGKS, semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang terus menolong para pendeta, gembala-gembala sidang untuk boleh menjadi pelayan jemaat-Mu yang setia dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk ibadah pagi hari ini sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati dan urapi kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu secara utuh untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan sebagai dasar untuk kita bisa memberikan persembahan, kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seiring dengan kita persiapkan amplop putih kita yang nanti akan kita kumpulkan di kotak yang sudah disediakan di gereja, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Pujian persembahan kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini tangan-tangan dari jemaat Tuhan boleh mempersembahkan sebagian kecil apa yang sudah kami terima dari Engkau. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami sehingga akan berguna untuk ikut ambil bagian di dalam memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya untuk pelayanan bagi jemaat-Mu. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini akan bermanfaat bagi banyak pelayanan bagi jemaat-Mu di Semarang 2 ini. Berkati untuk bendahara dan semua yang terlibat untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan di dalam pengelolaan supaya bisa memanfaatkan persembahan ini Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Ajari kami untuk selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana khotbah pagi hari ini akan terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat pertama sampai dengan yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh,
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada minggu pagi hari ini kita harus beribadah secara online, dan di masa pandemi ini memang alternatif yang terbaik adalah melakukan ibadah secara online. Sebagai warga negara yang taat kepada pemerintah, bersamaan dengan munculnya himbauan dari pemerintah atau surat edaran dari pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang disingkat dengan PPKM yang berlaku mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ini, bersama-sama kita juga memanfaatkan berbagai macam karunia yang ada di dalam kehidupan jemaat untuk bisa melakukan ibadah secara online. Tentu saja Tuhan memakai orang yang memiliki karunia-karunia khusus untuk bisa terselenggaranya ibadah secara online bagi jemaat kita saat ini. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari jemaat yang ada di Korintus ini. Yang dituliskan, yang dipertegas oleh Paulus untuk mereka bisa belajar bersama-sama tentang rupa-rupa karunia. Rupanya jemaat Korintus ini, karena Korintus merupakan satu kota perdagangan yang sangat sibuk dan dilatar belakangi oleh bermacam-macam latar belakang dari masyarakat yang ada di Korintus. Tentu saja jemaat yang berdiri di kota Korintus ini adalah jemaat yang beraneka macam kriteria untuk warga jemaatnya. Dan jemaat Korintus rupanya menjadi jemaat yang merasa dirinya adalah jemaat yang karismatis. Mengapa demikian? Karena jemaat di Korintus ini merasakan bahwa mereka itu lebih memiliki roh, karena mereka sangat mengutamakan bahasa roh di dalam kehidupan berjemaatnya. Dan karena mereka merasa mereka sangat menguasai bahasa roh, maka mereka meremehkan jemaat-jemaat yang lain. Mereka merasakan bahwa kehidupan mereka itu lebih karismatis, lebih banyak karunianya, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata bahasa roh itu adalah salah satu karunia, jenis karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang. Dan karunia itu harus bermanfaat sebetulnya bagi orang lain. Jangan merasa karena diri kita atau jemaat Korintus lebih berkarisma, lebih karismatik gitu ya. Terus mereka lebih, wah jemaat saya ini banyak Roh Kudusnya gitu. Dan jemaat yang lain itu tidak ada Roh Kudusnya. Maka tidak heran kalau ada, mungkin semoga di jemaat kita tidak merasakan itu. Kalau ada yang merasa datang ke jemaat kemudian hanya sebagai penikmat dari luar dan tidak ikut ambil bagian karena merasa bahwa jemaat Semarang 2 itu bukan jemaat yang karismatik gitu. Jadi saya tidak mau karena Roh Kudusnya biasa-biasa saja, iringan musiknya di dalam menyanyikan memuliakan nama Tuhan juga hanya sebuah keyboard yang dimainkan oleh Mas Ian dan hanya ngik-ngok tidak ramai gitu. Terus akhirnya beranggapan bahwa gereja kita itu Roh Kudusnya sedikit sekali. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dianggapkan, apa yang dirasakan oleh jemaat Korintus ini, tentu saja
satu anggapan yang salah. Kenapa mereka memiliki anggapan yang seperti itu? Karena ternyata dilatar belakangi oleh masa lalu dari kehidupan orang-orang di Korintus itu, mereka kan sangat dekat dengan penyembahan kepada dewa-dewa. Jadi kalau banyak dewa gitu kan banyak roh gitu ya. Jadi berbagai macam fenomena itu ada di dalam kehidupan jemaat Korintus yang akhirnya itu terbawa meskipun mereka sudah masuk menjadi anggota jemaat Allah, menjadi jemaat Kristus itu, tetapi latar belakang masa lalu mereka itu masih terus terbawa di dalam kehidupan jemaat di Korintus ini. Nah, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa sebelum kamu mengenal Allah, kamu sudah dibisukan dengan dewa-dewa yang kalian sembah. Dan itu yang akhirnya melatar belakangi seolah-olah itu jemaat Korintus menjadi jemaat yang karismatik, yang penuh dengan roh, yang mengutamakan bahasa roh, tapi sebetulnya jemaat di Korintus ini nol besar pengertiannya tentang karunia Roh Kudus ini, karunia-karunia roh ini. Nah, untuk itulah maka Paulus dengan tegas mengajak kepada jemaat di Korintus untuk bersama-sama melihat bagaimana sebenarnya karunia-karunia roh itu. Sudah saya utarakan di depan tadi bahwa jemaat di Korintus ini merasa dirinya karismatik. Padahal mereka harus menyadari bahwa karunia-karunia roh yang ada di dalam jemaat itu seharusnya tujuan segala karunia yang diberikan Allah di dalam kehidupan jemaat itu harusnya digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau di dalam anggota jemaat itu masing-masing kan memiliki karunia yang berbeda. Ya, ada yang karunia untuk bisa main musik, ada karunia yang bisa menyampaikan firman Tuhan, ada karunia untuk menjadi guru sekolah minggu, ada karunia untuk melayani jemaat, ada yang di dalam kehidupan majelis pun ada yang menjadi penatua, ada yang menjadi syamas atau diakonia. Masing-masing itu terpanggil menurut karunia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan tujuan pemberian karunia ini seharusnya adalah untuk melayani sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau kita sadari ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita sering merasakan bahwa karunia yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita itu untuk orang yang sudah menyadari bahwa dia memiliki karunia, dia akan membuat karunia yang ada di dalam dirinya itu adalah untuk membangun jemaat. Di dalam ayat 7 tadi Paulus menegaskan bahwa semua karunia berfungsi untuk membangun jemaat. Jadi kalau diri kita saat ini Tuhan memberikan karunia apapun, karena apa? Setiap kali kita mendapatkan tugas yang diberikan oleh ibu pendeta mungkin, atau dari seksi-seksi yang ada di dalam kehidupan jemaat, kita merasakan saya enggak mau, saya enggak bisa apa-apa gitu. Ingat loh ibu bapak, masing-masing orang semua mendapatkan karunia dari Tuhan. Jadi tidak ada satupun alasan yang bisa kita pakai untuk menolak tugas dan panggilan itu. Karena masing-masing kita semua mendapatkan karunia. Bagaimana jemaat ini akan menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang bertumbuh secara kuantitas dan kualitas, kalau masing-masing kita tidak menyadari bahwa kita diberikan karunia oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita masing-masing menyadari bahwa kita semua diberikan karunia oleh Tuhan. Dan kita masing-masing terbeban untuk membangun jemaat kita melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan masing-masing harus menghargai bahwa tidak ada satupun yang misalnya kita memiliki karunia untuk bermain musik, kemudian kita mempunyai karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, kita mempunyai karunia untuk bisa mengajar sekolah minggu. Semua karunia itu di hadapan Tuhan adalah sama. Kenapa ibu bapak? Karena diberikan oleh roh yang sama.
roh yang satu, Tuhan yang satu. Jadi tidak ada yang merasa dirinya lebih berkualitas dibandingkan dengan yang lain. Karena masing-masing orang yang diberikan karunia itu harus menghargai antara satu dengan yang lain. Dengan menghargai satu dengan yang lain, maka kehidupan jemaat kita akan kelihatan bertumbuh dan semakin besar di hadapan Tuhan. Nah, apapun jenis karunia, saya katakan tadi, nilainya sama. Karena berasal dari roh yang sama. Untuk itu, mari kita lakukan karunia yang ada pada kita ini untuk terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selain itu Ibu Bapak, kita harus menyadari juga bahwa karunia itu diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan yang dikehendakinya. Kalau saat ini Ibu Bapak mendapatkan bagian yang berbeda di dalam tugas pelayanan jemaat, berarti Tuhan tahu secara pasti itulah kemampuan yang harus Ibu Bapak kerjakan di dalam membangun jemaat ini. Masing-masing sudah sesuai dengan porsinya. Porsi yang saya miliki tentu saja berbeda dengan porsi yang dimiliki oleh Ibu Bapak sekalian. Tuhan sudah tahu akan kemampuan yang kita miliki. Untuk itu, jangan pernah merasa rendah diri. Kalau rendah hati boleh ya, tetapi kalau rendah diri, merasa bahwa Bapak Ibu tidak memiliki karunia, sehingga apa ya yang bisa saya lakukan dan kerjakan untuk jemaat. Kemudian Ibu Bapak selalu menghindar setiap kali diberikan tugas ya, memimpin pujian. Untuk ibu-ibu jemaat saja mengatakan, aku tidak bisa, saya tidak miliki karunia untuk menjadi pemimpin pujian, suara saya fales dan sumbang dan sebagainya, yang kemudian Ibu Bapak meninggalkan pelayanan itu adalah sangat memprihatinkan. Ya, sedikit dan sekecil apapun karunia yang kita terima dari Tuhan, ingat, itu sama harganya dengan orang yang memiliki banyak karunia. Tuhan tahu persis akan kemampuan dari masing-masing jemaatnya. Nah, Paulus mengoreksi jemaat di Korintus ini supaya mereka menyadari bahwa tolok ukur dari karunia itu adalah Yesus Kristus sendiri. Semua orang harus merasa dirinya adalah orang yang karismatik. Karena apa? Ada roh yang ada di dalam dirinya. Ada karunia. Karisma di dalam bahasa Yunaninya itu artinya karunia. Orang yang diberi karunia, orang yang berkarisma. Itu adalah orang yang diberi karunia. Dan tolok ukur dari semua karunia itu adalah Yesus Kristus sendiri. Untuk itu, jangan pernah merasa juga untuk menjadi orang yang sok karismatik, tapi tetap percaya bahwa kita semua adalah orang yang berkarisma di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberikan semangat bagi kita. Masing-masing kita sudah diberikan karunia, dan mari manfaatkan karunia ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengantar kepada kami untuk kami menyadari bahwa pada diri kami masing-masing Tuhan curahkan karunia-karunia yang bermanfaat di dalam kehidupan kami, khususnya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk membangun jemaat-Mu. Untuk itu masing-masing kami biarlah menyadari akan kasih karunia yang Tuhan berikan, supaya kami bisa memanfaatkan karunia itu, bukan karena diri kami karismatik, tetapi memang kami harus berkarisma di hadapan Tuhan. Untuk itu pakailah setiap karunia kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menolong sesama kami. Kami sambut firman-Mu ini dan kami bersyukur karena firman Tuhan terus membangun iman kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami akan naikkan bersama Tuhan melalui pujian kami. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan bersama-sama. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 249 baitnya yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat dan pengutusan yang demikian. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan pujian bersama dari Kidung Jemaat 406 bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku.